Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Anak-anakku kelas 12 bisnis daring dan pemasaran, puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya hari ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mengikuti mata pelajaran bisnis online di pertemuan kelima. Mudah-mudahan anak-anak senantiasa semangat ya, tetap semangat dalam mengikuti kegiatan belajar mata pelajaran apapun, karena bagaimanapun juga ini masih dalam masa pandemi, sehingga kegiatan belajar mengajar masih tetap dilakukan secara daring atau secara online. Namun begitu, mudah-mudahan tidak mengurangi inti dari materi yang disampaikan dan tidak mengurangi semangat anak-anak semua, dengan tetap menerapkan protokol kesehatan dengan 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan membasuh tangan ya, mencuci tangan atau membersihkan tangan dengan sabun. Nah, dengan itu ikhtiar kita, mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah dari wabah ini, amin. Anak-anakku, di pertemuan yang kelima kita akan membahas tentang penerapan strategi pemasaran, di mana ini pada pertemuan sebelumnya sudah dibahas strategi pemasaran itu apa, kemudian riset pemasaran itu apa ya. Kita mestinya ini kita bisa bertemu tatap muka sehingga kita bisa saling berdialog begitu, tapi saya tidak menutup peluang untuk anak-anak yang ingin bertanya. Silahkan bertanya melalui kolom komentar, tulis pertanyaan kalian di kolom komentar, kemudian nanti yang pertanyaan terbaik akan diberi nilai tambah lebih ya. Silahkan, siapapun yang tanya akan diberi nilai plus. Nah, saya berharap anak-anak kita tetap bisa bertemu di kesempatan yang lain ya. Mungkin nanti setelah semua dicek dan memenuhi syarat semuanya ya, yang jelas protokol kesehatan kita sudah memenuhi syarat semua, hanya izin dari Satgas saja yang belum ada karena memang masa pandemi belum selesai ya, demi keamanan bersama. Kita tentu tetap berharap bisa bertemu di lab ya, kita bisa melakukan riset pemasaran secara online, kemudian kita juga bisa membuat laporan riset, kita juga bisa menerapkan strategi pemasaran ya. Tapi kita sebelum itu harus mengetahui dulu bagaimana penerapan strategi pemasaran. Gambarannya begini anak-anak ya, setiap orang itu pada umumnya membutuhkan produk. Setiap orang itu pasti butuh produk. Contoh, saya seorang guru itu butuh produk. Bisa jadi produk yang saya butuhkan adalah buku, kertas, ballpoint, kemudian alat komunikasi dan lain-lain ya. Mungkin orang lain yang profesinya beda, kebutuhannya beda. Kalau petani itu butuh pupuk, butuh bibit ya, butuh alat-alat pertanian. Kalau pedagang butuh alat-alat atau sarana yang menunjang kegiatan pedagangnya, seperti nota, kemudian pulpen, kemudian alat angkut dan lain, banyak sekali. Kalau pada umumnya orang merasa lapar, itu mereka juga butuh yang namanya makanan, minuman ya. Kalau orang sedang mengalami sakit, tentu butuh produk kesehatan seperti obat-obatan, vitamin dan lain-lain. Itu semua kebutuhan ya. Nah, dari bermacam-macam orang, bermacam-macam profesi, tentu itu melahirkan sebuah kebutuhan itulah yang kemudian harus ditangkap oleh seorang pengusaha atau pelaku bisnis untuk memikirkan bagaimana caranya, bagaimana strateginya untuk mencukupi kebutuhan mereka. Contoh begini, di area kita mayoritas penduduknya adalah seorang petani misalnya, maka kebutuhan terbesar seorang petani adalah pupuk, kemudian obat-obatan, bibit. Nah, itu yang harus disiapkan oleh para pelaku bisnis dengan berbagai macam strategi
untuk memasarkan produk-produknya itu. Nah, kita akan bahas itu. Strategi yang dilakukan ini harus menarik calon konsumen. Artinya menarik itu kita harus siapkan ya, harus siapkan berbagai macam hal yang harus mereka ketahui. Contoh misalnya strategi dengan cara memberikan hadiah ya, memberikan hadiah kepada calon pembeli, kepada pembeli kita. Mungkin yang bisa atau pembeli kita yang membeli dalam jumlah besar ya, kita tulis hadiah. Misalnya yang mampu membeli dalam jumlah besar di atas 100.000, mungkin bisa kita beri hadiah tertentu, obat ini gratis atau produk-produk yang sejenis ya, yang secara gratis, mungkin bisa juga begitu ya. Jadi ada beberapa hal. Penawaran harga yang bersaing. Jadi yang pertama tadi hadiah, yang kedua adalah penawaran harga yang bersaing. Bukan berarti menjual dengan sangat murah, tidak. Artinya bersaing itu dengan mengambil margin yang kecil tapi mengandalkan volume penjualan yang tinggi. Artinya kalau kita mengambil barang dengan harga 1.000 yang biasanya dijual dengan harga 1.200, kemudian kita turunkan menjadi 1.100, artinya kita masih mendapatkan margin sebesar 100. Margin sekecil itu akan dikalikan dengan volume penjualan yang tinggi, artinya ya sama saja ya, mengambil keuntungan Rp200 tapi mampu menjual 100 biji. Jika menjual mengambil keuntungan Rp100, mampu menjual 300 biji misalnya begitu, maka keuntungannya lebih besar dengan mengambil keuntungan yang lebih kecil itu tadi ya. Jadi selain menawarkan hadiah, kita juga bisa menawarkan harga yang bersaing. Di pasar online juga begitu ya, di marketplace kita bisa menawarkan hadiah jika pembeli kita membeli produk lebih dari 3 piece misalnya begitu ya, mengambil produk baju lebih dari 3 piece, atau untuk pembeli kita yang membeli lebih dari 1 juta misalnya begitu, kita berikan hadiah ya. Atau kalau tidak hadiah, mungkin kita beri harga yang lebih murah dengan memberikan penawaran harga grosir misalnya begitu. Nah, berbagai macam strategi ya. Kemudian begini, penawaran harga yang bersaing itu tidak boleh juga menjatuhkan kompetitor kita. Artinya kita berdagang itu yang sehat-sehat saja. Kalau barangnya sama, kualitasnya sama, tempat mengambilnya dari perusahaan yang sama, dari produsen yang sama, maka kita tidak boleh menjual harga di bawah ketentuan yang ditetapkan oleh perusahaan. Nah, itu penting. Biasanya karena suatu hal mungkin ingin menjatuhkan lawan atau menjatuhkan kompetitor, kita menjual dengan harga di bawah itu, justru kita sendiri yang akan hancur. Kemudian kita juga bisa memberikan yang namanya diskon. Kelihatannya ini sepele ya, oh enggak bisa, tapi ini penting. Selain hadiah, kemudian penawar harga yang bersaing, diskon. Jika membeli barang ini akan diberi diskon sebesar 5%, 10% ya. Jangan memberi diskon yang melebihi batas kewajaran, artinya justru menimbulkan ketidakpercayaan konsumen. Diskon 90% ya, orang nggak akan percaya. Mungkin harganya dinaikkan dulu kemudian didiskon, akan seperti itu. Artinya diskon itu sewajarnya 5%, 10%, 15%, 20%. Diskon 90% itu tidak ya, justru menimbulkan pendapat yang tidak baik, anggapan yang tidak baik ya dari para pembeli kita. Nah, ini penting diskon ini.
Nah, kemudian selain diskon kita juga bisa menegaskan harga. Artinya begini, strategi itu cocok digunakan untuk masyarakat yang lebih memilih produk low end. Artinya memang sebagian masyarakat kita itu kan masih cenderung melihat nominal harga terlebih dahulu sebelum ngecek kualitas produknya. Contoh, nasi campur komplit, ya contohnya gitu, cuma Rp15.000. Atau bila produk yang ditawarkan itu terdiri atas beberapa varian, harga iklannya bisa seperti sedia aneka helm mulai dari 40.000. Nah, mulai dari 40.000, walaupun helm yang berharga 40.000 adalah helm yang kualitasnya paling low ya, paling rendah ya, tapi ditulis mulai dari 40.000 sehingga ada kesan murahnya, walaupun itu helm yang harga 40.000 jumlahnya sedikit dan lokasinya di belakang, dan tapi kan ada. Sementara yang lain harganya di atas 100.000. Nah, bisa seperti itu, sehingga orang-orang yang kebetulan melihat iklan kita itu akan tertarik untuk melihat atau ngeklik iklan kita. Nah, itu dengan semakin banyak calon pembeli yang mampir ke toko online kita, ke toko kita ya, kalau toko offline ya, itu semakin tinggi juga peluang terjadinya penjualan. Nah, seperti itu. Kemudian strategi berikutnya itu yang bisa kita terapkan, yaitu dengan cara mempercantik harga. Mempercantik harga itu bagaimana? Contoh begini, harga itu misalnya 10.000 ya. Oke, saya tambahkan dulu. Misalkan harga itu 10.000. Nah, kalau harga ini kita percantik menjadi begini, 9.900. Nah, seperti itu. Atau 999. Nah, kita ngalah Rp1 ya, mereka akan membayar 10.000. Rp1-nya bagaimana? Kasih permen ya. Nah, itu mempercantik harga. Misal harga Rp50.000, kita bisa mempercantik harga itu dengan cara bagaimana? 49.999. Nah, ini upaya untuk mempercantik harga. Oh, 50.000 harganya, enggak, 49.999 ya, itu caranya ya. Ini adalah strategi atau kita bisa terapkan strategi ini dalam sebuah pemasaran. Ada 5 yang bisa kita terapkan, yang mana ini cukup efektif untuk mendapatkan pembeli baru maupun mendatangkan kembali pembeli-pembeli lama yang sudah menjadi pelanggan kita. Itu ya anak-anak ya, terima kasih sudah mengikuti pelajaran saya. Selanjutnya ada sebuah pertanyaan, tolong dijawab. Pertanyaannya saya tulis saja, apakah yang dimaksud dengan strategi mempercantik harga. Jelaskan apa yang harus dilakukan oleh pelaku bisnis saat melihat kebutuhan calon konsumen yang beragam. Ya, 2 pertanyaan ini silahkan dijawab ya anak-anak ya. Dijawab melalui link yang tersedia yang saya kirimkan melalui WA itu ya. Hanya 2 pertanyaan saja, silahkan dijawab dengan mengirimkan foto jawaban kalian melalui link yang tersedia.
Kita akan jumpa lagi pada pertemuan selanjutnya, pertemuan ke-6. Mudah-mudahan kita semua dalam kondisi sehat. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.